pimpinan lembaga dan pimpinan cabang Muhammadiyah Toraja Utara agar maju ke depan. Kita ulang dengan sesi foto bersama. Oke, sekarang kalian belum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanzuzu yarfa'illahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Samsurya dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Ramadan Panimbo. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Bupati dan Toraja, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 1. Terima kasih Pak atas waktu di tengah kesibukan. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, terima kasih atas kehadirannya Bu di tengah kesibukan dan hari libur. Yang kami hormati Penasehat Muhammadiyah Toraja Utara, Mama Haji Nasni Yunus Kadir. Yang kami hormati dan banggakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Pak Kiai. Yang kami hormati dan banggakan pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan. Yang kami hormati dan banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Badan Usaha Nasional Kabupaten Toraja Utara bersama komisioner. Yang kami hormati Ketua PCNU Toraja Utara. Yang kami hormati Ketua Muslimat dan pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Juga kami hormati Ketua BKMT Toraja Utara. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yang kami hormati dan banggakan para ketua Ortom. Kemudian adapun sumber dana dari kegiatan ini adalah para donatur tetap dan juga kas pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat. Hadirin yang kami hormati, dan tak lupa kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara yang telah mendukung kegiatan kami ini dan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang lainnya. Dan juga apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur tetap Muhammadiyah, terlebih khusus Mama Haji Nasni Yunus Kadir atas kehadiran, bimbingan dan juga arahan selama ini sehingga kami Muhammadiyah Toraja Utara mampu insya Allah maju. Dan terima kasih kepada seluruh simpatisan Muhammadiyah dan Aisyah Toraja Utara dan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan cabang. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang bekerja semaksimal mungkin, semampu mungkin sehingga kegiatan ini mampu terwujud. Dan juga mewakili panitia menyampaikan selamat kepada seluruh pimpinan yang hari ini akan dikukuhkan menjadi pimpinan majelis lembaga dan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Toraja Utara. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf jika sejak dimulainya acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Mohon dimaafkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian laporan panitia yang kami sampaikan. Jika ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tinggal. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Bupati Toraja Utara atau yang diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Yahya TM Marina SE MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sekiranya bahwa hari ini dari jadwal yang diberikan mereka siap untuk hadir membuka pengukuhan Muhammadiyah dan Asia pada hari ini. Namun tadi malam hampir jam 10 Bu Haji saya ditelepon Pak Wakil karena beliau tiba-tiba harus ke Makassar juga, baru datang dari Makassar langsung juga balik ke Makassar menghadap Pak Menteri Pertanian. Jadi itu yang membuat beliau berdua tidak hadir pada saat ini. Dan di dalam pemerintahan, dalam forum keumatan, yaitu tugasnya asisten satu pemerintahan dan Kesra. Selanjutnya kami dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara bersyukur dan berterima kasih atas terbentuknya pengurus Muhammadiyah dan Aisyah di Toraja Utara. Saya tanya tadi dari Kemenak Pak Haji, ini sepertinya baru terbentuk atau sudah pernah? Rupanya Pak Wilson dulu. Ya memang Pak Wilson dulu rajin sekali berintegrasi dengan pemerintah. Setelah itu ada pergantian waktu ya. Tapi ya itulah, kalau tidak lengkap, kurang pergerakan. Ya, jadi Bapak yang sudah diangkat jadi ketuanya, mudah-mudahan jadi motor penggerak di Muhammadiyah, akan berjalan bareng dengan pemerintah di dalam pembangunan negara yang kita cintai ini, khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Begitupun dengan organisasi wanita, banyak organisasi wanita yang ada di kaum muslimin ya, muslimat. Ada organisasi namanya di organisasi wanita Muhammadiyah, supaya harus sejalan kita dengan organisasi lain. Dengan menyampaikan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pertumbuhan dan pertumbuhan, seperti tim dan organisasi pimpinan majelis lembaga dan cabang Muhammadiyah serta Aisyah se-Toraja Utara dibuka dengan resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Asisten 1 untuk tetap bertempat, karena selanjutnya penyerahan penganugerahan tanda jasa kepada Bapak Yohanes Basang, SDM MSI, atas jasa dan dedikasinya dalam mewujudkan kerukunan umat antar agama di Kabupaten Toraja Utara. Kepada PDN Toraja Utara akan menyerahkan piagam penghargaan. Selanjutnya, penyerahan penganugerahan tanda jasa kepada Ibu Hajar Nasri Yunus Kadir atas jasa kontribusinya sebagai inisiator terbentuknya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara. Kami mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk menyerahkan penghargaan, piagam penghargaan. Kami serahkan kepada PDN untuk mendampingi. Kepada pimpinan
Komandan Daerah Asia juga mendampingi ke atas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris PDM dan dibubuhkan oleh PDM Toraja Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya akan langsung membacakan surat keputusan. Surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara nomor 39 garis Kep garing angka Romawi 3.0 garing D garing 2023 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Rantepau periode tahun 2022 sampai 2027. Chandra Nasarudin sebagai ketua, Ramadan Palinggo Esos sebagai sekretaris, dan anggota Sudirman SPT MP, Sudirman SPD, dan selanjutnya Iman Aruman SPD. Anggota untuk berdiri. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan 3 Oktober 2023 Masehi. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara Ketua Ahmad Muhammad LC, Sekretaris Hamzah Esos. Selanjutnya surat keputusan pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara nomor 40 garing Kep garing 3 Romawi titik kosong garing D garing 2023 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Bumi periode 2022-2027, menetapkan Arman Darisi sebagai ketua, Ahmad Sisa sebagai sekretaris, anggota Haji Lukman, Sultan Subuh, Burhan Padang, Haji Rusli Sanusi, Rahmat Agus Ahmad. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan 3 Oktober tahun 2023. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara Ketua Ahmad Muhammad LC, Sekretaris Hamzah Esos. Dia bilang JKI tak je, kayaknya
Sudah sempat hadir melaksanakan mengadakan perwakilan. Selanjutnya surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara nomor 41 garing K garing 3 Romawi titik kosong garing D garing 2023 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Mungkin periode 2022-2027 menetapkan Mahmud Pasang sebagai ketua, Imran Sani Paratna SPDI sebagai sekretaris. Anggota Yasin Pasang, Lukman Tadlu, Asis Salikin, Asdi Ismail, Lukman Tangki, dan Muslimin. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 01 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan 17 Oktober tahun 2023. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara Ketua Ahmad Muhammad LC, Sekretaris Hamzah Esor. Selanjutnya surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara nomor 42 garing K garing 3 Romawi titik kosong garing Dewan Baharudin SKOMI Sahril bin Batara Patiara SH dengan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Toraja Utara menyatakan satu, bahwa kami akan menjaga amanah persyarikatan sebagai bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi pimpinan majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara? Jadi saya kenyataan pengukuhan pimpinan majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Saya ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kami ketua dan anggota pimpinan majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara menyatakan satu, bahwa kami akan menjaga amanah persyarikatan sebagai bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Dua, bahwa kami akan selalu beraktivitas melakukan kebaikan dalam rangka tegaknya agama Allah dalam kehidupan. Tiga, bahwa kami akan menjaga nama baik Perserikatan Muhammadiyah dinyatakan oleh ketua dan anggota pimpinan majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Toraja Utara.
baik Bapak yang telah dikukuhkan agar tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah agar ke depan untuk mengambil foto bersama. Maju Ki. Lagi. Ya. Oke. Ya, saya 3 sekali lagi 1 2. Ya. 2. Malaysia Toraja Utara hari Ahad tanggal 25 Juni 2023 di Sekretariat Pimpinan Daerah Malaysia Toraja Utara, Majelis Tabligh dan Ketarbian periode 2022-2024. Ketua Sarnika Sahabat SPD, Sekretaris Mumina Kader periode 2022-2023. Ketua Ike Wastini SPD, Sekretaris Mutmainah Pandang TMA, Divisi Pengadaran Umum Yusriani Ningsi SPD. Kesejahteraan Sosial periode 2022-2027. Ketua Haji Budaya Dawi, Sekretaris Anggota Pimpinan Daerah Asia Toraja Utara, Majelis Kebudayaan Seni dan Olahraga. Ketua Diteranda Haryanti. Susunan anggota Badan Pembantu Pimpinan Daerah Asia Toraja. sebelum saya bersediakah Ibu untuk dibutuhkan sebagai pengurus pimpinan daerah Asia Kabupaten Toraja Utara. Baik. Pernyataan daerah Asia Toraja Utara. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul. Dua, bahwa kami Senyum. akan selalu beraktivitas. Oke, 1 2. Ibu Hafidah dulu, Bu. 1 2. Ibu, Oke, 1 2. Ibu Hafidah, Bu. Geser Hafidah, Bu. Ya, geser dulu Hafidah, ya. Sekali lagi 1 2 3. Sekali lagi 1 2. Ya. Pengembangan SDI, Ketua Yuliati SPD. Majelis Dikdasmen, Ketua Martiani SPD. Majelis Kesehatan, Ketua Novianti. Majelis Kesejahteraan Sosial, Haji Andayan. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Susunan anggota pimpinan cabang Aisyah Hulu masa jabatan 2022-2023. Ketua Umum Samsi Darwin.
bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabiya. Saya beda. Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad bahwa kami akan menjaga menunggu. Ya, kita buka dua sesi. Ada ruang yang tidak muncul di depan nanti sesi kedua. Ya, sebenarnya sesi pertama. Atau bisa dibawa jongkok. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, tukaran bagi yang belum. Satu, dua. Sana lagi Pak, di sana lagi ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, bebas. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang terhormat apa yang telah disebutkan sama MC, dan yang terhormat juga apa yang disebutkan tadi sama Ibu Ketua PDA, karena saya melihat sudah mengantuk. Ya, apalagi kalau lihat yang terhormat, yang kami hormati, sungguh panjang. Ya. Penasaran apa yang di belakangnya nanti. Ya. Itu semuanya undangan tidak tanpa terkecuali kami hormati dan kami muliakan. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, yaitu muliakanlah tamu. Jadi kita semua di sini tanpa membedakan agama, tanpa membedakan jabatan, ras dan suku, semuanya satu, semuanya kami hormati. Sehingga kita boleh hadir bersama-sama, tentu dalam rangka pergerakan Indonesia, yaitu Muhammadiyah berkemajuan. Salawat beriring salam kita kirimkan selalu kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa menjalankan sunnahnya di kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sambutan yang pertama saya sampaikan selamat dan sukses atas pengukuhan di bawah pimpinan pusat sampai pimpinan ranting bahkan ortok organisasi Utara Muhammadiyah itu menggunakan yang namanya istilah pimpinan. Tentu itu adalah sebagai bentuk tingkat paling bawah, kita memaknai itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan bagi sekitar kita. Ketika kita menjadi pemimpin, kita tentu berharap menjadi teladan untuk sekitar kita. Ini ke Palestina apa yang kita durasikan hari ini. Mungkin itu saja dari kami. Semoga resepsi Milad Muhammadiyah 111 ini menjadi kesyukuran kita, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi muhasabah diri kita sejauh mana kita berkorban untuk agama ini, sejauh mana kita berkorban untuk Muhammadiyah, sejauh mana kita berkorban untuk daerah kita. Semoga dengan perantara Muhammadiyah kita bisa memajukan negara kita, memajukan alam semesta, dan sesuai dengan tema Milad Muhammadiyah, ikhtiar menyelamatkan semesta. Jadi kita berikhtiar untuk menyelamatkan semesta. Jadi kami berharap sampah-sampah yang ada sudah dipegang oleh kita semua itu bisa dibuang di tempat sampah. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita menyelamatkan alam semesta. Ya. Kalau kecil juga, kalau kecil pemain besar di kamar mandi umum
harus membersihkannya. Karena itu adalah alam semesta. Juga jangan kencing sembarangan. Karena itu adalah alam semesta. Bagaimana kita menyelamatkan semesta ini dari hal yang terkecil hingga yang kita yang besar. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas kedatangan Bapak Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Semoga tidak bosan-bosan untuk hadir di sini ketika diundang dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua di lain kesempatan. Dan kami berharap Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan memberikan amanah sebenarnya dan memberikan materi ideologi politik organisasi Muhammadiyah di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, amanat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Bacomiro LC.MA dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati yang diwakili oleh asisten satu yang telah kami urusan belum meninggalkan kita, dan tentu seluruh yang hadir, pimpinan daerah, pimpinan Aisyah, dan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah dan bangsa yang dikutipkan. Alhamdulillah. Dan undangan-undangan yang hadir dari Bapak Ketua, Kementerian Agama, ormas-ormas yang diundang juga, dan ulama dan wakil Islamnya dan pemerintah dari organisasi keperempuanan muslimah yang pada waktu itu tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebaiknya kalau disebutkan satu persatu namanya bagus sekali. Dan kalau saya sebutkan satu persatu sampai sore, dan saya tidak mampu. Alhamdulillah. Saya terkesan dengan saya belajar dulu dari pembacaan ayat Quran yang dibaca Ustaz Yusuf Sewa. Sehingga saya video ini sama kami di bukan di Kota Makassar, tapi ada di sini. Dan mungkin sudah cari rumah di sini. Ada di rumahnya, tapi tangganya masih di Makassar. Cukup yang di Makassar itu. Tapi perlu dibawa juga agak di sini tidak apa-apa. Ayat yang dibaca itu, saya mengambil satu kata dalam ayat itu, kata majlis. Kata majlis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudu fanshudu. Apa jawaban setelahnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita dalam bahasa Arab, pernah kita baca bahasa Arab?
tidak mesti masuk surga kalau tidak tanpa syarat. Yang tidak bisa bangsa Arab tidak bisa masuk surga. Mereka suruh mati dia. Minimal yang kita tahu bahasa Arab yang ada di dalam salat. Majlis itu dari kata jalasa dan artinya duduk. Itu ada makna yang sama dari kata jalasa, yaitu kata qa'ada. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, qa'ada itu artinya duduk juga. Tempat duduk namanya maq'ad. Tapi apa bedanya antara jalasa dan qa'ada? Itu tidak sama. Jadi kalau qa'ada itu artinya duduk setelah kita berdiri. Dan berdiri dulu baru duduk. Sebenarnya masa berdiri, kalau saya duduk itu namanya aq'ud. Karena saya duduk setelah berdiri. Jadi dari atas ke bawah itu kata qa'ada. Tapi kalau jalasa itu berdiri setelah berbaring. Jadi kalau kita berdiri setelah berbaring, duduk setelah berbaring, itu namanya jalasa. Hanya kalau di sekolah-sekolah kita katakan jurusan qiyamah, terbalik sebenarnya. Seharusnya qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sama kalau kita salat juga. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau kita salat harus berdiri. Kalau ada salat tirotip kita masih kembali harus berdiri. Kecuali salat sunnah. Salat boleh itu. Saya kuat harus berdiri boleh. Kalau salat sunnah. Tapi kalau salat wajib harus berdiri. Itu pun kalau mampu, kalau tidak ya boleh duduk. Apa bedanya? Jadi majelis itu adalah seseorang yang duduk setelah dia berbaring. Minas sufra ilal a'la, dari bawah ke atas. Kalau kan ada dari atas ke bawah. Ini memberikan makna bahwa orang yang duduk dengan kata jalasa itu harus ada peningkatannya. Maka ketika kita berada di majelis tarjih dan tajwid, luar biasa. Tasrif. Majelis tarjih dan tajwid, majelis tabligh, majelis pendidikan kader dan sumber daya manusia. Itu artinya kita berada pada tempat yang seharusnya dan seperti itu akan mengangkat derajat. Posisinya pasti akan naik. Makanya kita kenal di majelis taklim namanya majelis taklim. Tidak ada maq'ad taklim. Karena kalau taklim itu pasti belajar agama, walaupun sedikit gosip-gosip ada di situ. Tapi di sini tidak ada di situ. Jadi majelis taklim itu adalah tempat berkumpulnya jamaah akan mengangkat derajat siapa yang duduk di situ. Ada majelis ulama, majelis ulama. Yang hadir di tempat itu adalah orang yang beriman dan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Kita sekarang berada di majelis majelis tabligh, majelis pendidikan. Itu berarti Bapak Ibu sekalian telah terbawa dengan izin Allah dan ikhtiar Bapak Ibu sekalian untuk menempatkan diri Bapak Ibu sekalian di tempat yang lebih tinggi. Itu Allah buktikan di dalam Al-Quran yang dijawabkan oleh satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi kita berada di tempat bapak-bapak akan itu. Jadi kalau ada yang masuk, kita kesalahan. Karena kenapa? Kalau di sini hanya jamaah di sini. Tapi di tempat-tempat
Mari kita kasih. Sebab kalau kita lakukan mereka itu, dia sesuatu dalam lagu, Allah akan mengungkapkan hidup kita. Ya. Wa idza qila syudu fasyudu. Tetapi luar biasa jawabannya setelahnya itu. Jawaban Allah terhadap perintah Allah untuk berhadis dan kita berlapang-lapang memang dada kita itu lapang. Jadi tidak terpaksa dibacakan sekali. Saya tidak terpaksa di sini. Dengan kiraan hati. Baik awal untuk bisa mengangkat derajat kita. Ya, karena saya biasa sampaikan kepada teman-teman, kalau di daerah, saya suka sebenarnya kalau di daerah-daerah. Mari waktu di rapat, saat ini ada debitor dan pengukuhan. Satu mana itu lagi? Kalau misalnya Ustaz Abdi, ini Ustaz saya betul saya tidak pernah ke sana. Bisa bertemu dengan Bapak sekalian yang belum pernah, mungkin ada yang pernah sudah merasa. Tapi di antara Bapak sekalian itu belum pernah saya wajahnya. Berarti saya rugi Bapak sekalian. Itu berarti hilang kesempatan untuk bertemu dengan ibu dan bapak yang merupakan calon-calon pengurus. Saya pun Bapak sekalian ini duduknya itu adalah duduknya penghuni surga. InsyaAllah. Amin. Saya bukan kampanye. Allah sebenarnya mengatakan, man salakal tariqan yaltamisuhu fi 'ilmin sahhalallahu lahu bihi tariqan ila. Siapa yang datang bermajlis mencari Allah Subhanahu wa taala dari maka sekiranya ingat saya yaitu malaikat sudah bertanya. Ada Ustaz Yusuf ya dari kami sini sebenarnya di sini tidak balik-balik. Itu yakin bahwa itulah jalan kemudahan masuk surga. Kami itu kata Allah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ada dua makna yang disampaikan oleh al-hadis. Bahwa orang yang hadir dalam majlis, apakah bentuknya milad, apakah bentuknya pengukuhan, apakah bentuknya penyuguhan, itu adalah jalan sejalan surga. Tinggal sabar-sabar mohon. Pun pada akhirnya Allah menariknya kita dalam perjalanan itu mati syahid. Jadi tidak takut kita dalam perjalanan maka sampai sini ya. Kalau mau ditarik namanya silahkan. Tapi Allah akan menjaga kita. Itulah jalan menuju surga. Apakah dengan bermajlis itu terbuka kebaikan-kebaikan yang terkadang tertutup? Ya. Tapi dengan berkumpulnya banyak-banyak ini, walaupun itu pengajian nanti susah hidup akan menjadi mudah. Bertemu dengan wajah bapak saja tersenyum, hilang masalah, minimal masalah dan tuntutan terlupakan sedikit. Masalah-masalah konflik yang dahulu, tapi dengan bertumbuhnya kita itu lebih memanjangkan umur, itu namanya silaturahim. Allah akan memanjangkan umurnya, walaupun ajalnya tidak bisa ditambah-tambah. Tetapi kalau ajal kita 63, 65, itu tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa diundurkan. Tapi yang bisa diperpanjang adalah umur. Kalau umur itu adalah usia yang Allah berikan kepada kita di dalam tubuh kita. Jadi pada saat umurnya 70, usianya ajalnya 70, tapi di sisi Allah 1 tahun. Karena tidak dimanfaatkan. Tapi bisa saja umurnya 40 tahun, tapi di sisi Allah bisa menjadi 1000. Makanya kayak pandangan umurnya panjang sekali. 111 tahun. Bila masih hidup, masih berumur. Kenapa? Karena namanya terus masih diingat, masih disebutkan. Setiap milad pasti diingat adalah kayak di Al-Madinah yang mewariskan Muhammadiyah kepada kita. Warisan Muhammadiyah, warisan kenyamanan kepada manusia. Umur dulu masih berjalan, walaupun ajalnya sudah tutup, tapi umurnya masih jalan. Karena umur itu adalah kata amal yang artinya takdir yang bermanfaat. Oleh karena itu berarti ketika kita telah ditetapkan sebagai pengurus sebagai pimpinan
kita bisa menghadirkan diri di dalam majlis, kecuali Allah cintai kepada kita. Karena yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dalam majlis kita paham agama, dan itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Kalau usia hadir ini tidak dipaksa-paksa, tapi itu dorongan Tuhan. Itu dorongan cinta Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa hadir. Ini masih mengomentari ada mereka belum masuk kamar berapa aja ini. Ya, tapi saya singkat. Yang pertama saya minta. Yang kedua, ini terkait kemarin pada hari yang sama itu di acara milad pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Maros pada tanggal 3 1 pekan. Pimpinan daerah ini ketika mengirim surat ke wilayah menyebutkan nama khusus. Ustaz Amin ini menulis nama saya di situ dengan Muhammadiyah, itu dalam kurung Ustaz Abbas Najib Biro. Ini Ustaz Amin ini tidak bisa menilai kita kalau tulis nama. Apa sampaikan hanya kalau itu Ustaz atau kepimpinan daerah mengasih saya kesempatan bertemu dengan yang latar belakang saya dari Maros, ya, di Bantimur misalnya. Itu berarti pimpinan daerah mempertemukan dengan saudara-saudara kami yang silaturahmi. Ya. Yang kedua, Bapak Bupati yang saat itu dirawat, lo sakit ternyata kena DBD, kecapean beliau. Beliau istirahat sampai 1 jam. Apa yang luar biasa dalam doa ketika beliau sakit, Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan saya sembuh bisa ikut menghadiri milad Muhammadiyah yang 111 di Kabupaten Maros. Saya berdoa biasa Pak Bupati, contoh yang baik dalam bahasa kita namanya tawas. Beliau ingin mendapatkan kesehatan dengan cara bertawassul dengan amal soleh. Di pagi hari beliau minta agar digantikan dan datang ke Islam. Oh, lebih awal datang. Kalau saya lebih awal datang, berarti belum datang. Belum kita mulai. Sudah siap dengan pidato. Tiba-tiba ada masuk dari studio Pak Bupati akan hadir. Ini baru keluar yang gede-gede. Beliau tidak kenal dengan kalimat milad Muhammadiyah. Alhamdulillah bisa dari awal sampai akhir ikut amal Muhammadiyah juga sampai seluruh. Sehat dulu. Saya sampaikan ini cara-cara di Muhammadiyah kita harus lihatkan bahwa cara untuk mendapatkan kemaslahatan dunia akhirat. Bolehkah kita bertawassul dengan berkhidmat di Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyah itu tidak ada kecuali amal soleh. Kita ini banyak masalah, mulai dari RT, mulai dari warga sampai dengan orang bagi pun banyak masalahnya. Ustaz pun terlibat banyak masalahnya. Yang di bawah itu banyak masalah dan juga banyak kebutuhan. Jadi kita ini tidak ada lepas dari kebutuhan dan masalah-masalah keluarga, masalah kesehatan, ada harapan-harapan. Salah satu cara untuk memenuhi itu adalah bertawassul dengan amal soleh, termasuk berkhidmat di Muhammadiyah. Itu misalnya seperti 3 kelompok yang ada di gua. Ketika dia masuk, tertutup gua itu dengan batu besar. Lalu masing-masing menyebutkan amal soleh si A, si B. Setiap amal soleh disebutkan itu dan ada niat untuk melanjutkan itu terbuka. Dan satu lagi, ingat amal soleh di rumah tadi disebutkan saja. Ingat dulu saya pernah ketika ibu saya sakit dan saya berharap untuk bisa mengabdi dengan cara memberikan susu. Saya cari. Kemudian dia berpikir kepada ibunya. Pada saat dia susu sudah dibawa, ibunya tidur. Orangnya tidur. Sakit
saking ingin berkhidmat kepada ibunya ini, orang ini tidak tidur. Dia tunggu itu di dalam apa ibu saya bisa bangun sampai pagi. Baru di dalam ibu dari mana saya tidak tidur kayak ini. Tapi kita tidur kita bisa tidak boleh. Sama kita susu. Ya Rabb, saya lakukan itu karena Allah bukakan pintu, bukakan gua yang tutup dengan kita. Tapi belum bisa buka semua. Sampai 3 kalau padanya. Ini artinya bahwa dalam hal berkhidmat Muhammadiyah, apakah ini sebagai ketua pimpinan daerah, ketua majelis, sekretaris penerus, itu menjadi sebagai wasilah untuk menambah diri kepada Allah agar harapan kita. Mungkin di Muhammadiyah tidak langsung kita kasih 5 juta per bulan. Mungkin di Muhammadiyah bahkan tidak ada, apalagi di sekolah kita. Satu kali dibayar berapa? Kalau di TK ada yang 300 dikasih setiap semester. Muhammadiyah tidak langsung memberikan kepada kita, tapi kalau Muhammadiyah Allah akan datangkan rezeki dari mana arah yang tidak ditasar sangka-sangka. Sebab kalau kita berharap dari tempat di mana kita bekerja itu sedikit, tapi ketika kita berharap kepada Allah, maka Allah akan berikan tanpa batas. Pun kalau mungkin ada hak kita, tapi Allah tidak berikan pada waktu itu artinya kita tabur. Dan kalau Allah yang benar menyimpan, akan Allah berikan di waktu-waktu di mana kita butuhkan dengan jumlah yang banyak. Itu nanti gue rasa tiba-tiba muncul kebutuhan yang besar. Kalau itu terjadi, Allah datangkan dari hal yang tidak biasa. Sama-sama itu sebenarnya adalah rekap terhadap pengabdian kita terhadap umat yang Allah tidak langsung berikan. Dan Allah berikan pada waktu tertentu. Muhammadiyah dengan umurnya yang panjang, itu kita harus bersyukur banyak. 111. Ini ayat yang akan pada saat amanah pimpinan pusat. Aku dalam mengingat ayat itu. Saya akan ini oleh Muhammad dan surat Al-Ra'd. Wa itta'adana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan. Dan itu minta kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukuri, Allah akan tambahkan. Apa yang ditambahkan? Berkata Al-Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam sifat ayat ini, la azidannakum ni'mati, aku akan tambahkan nikmatku. Jadi kalau perjuangan Muhammadiyah 111 tahun begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita nanti dan kita berikan kepada orang lain, kita syukuri dengan cara menjaga. Karena itu bahagian yang akan menambahkan. Wala in kafartum, dan jika kita mengingkari, apa yang mengingkari? Kita tidak pernah ingat-ingat tapi masa lalu. Dilupakan orang-orang yang pernah berjasa, dan kita tidak merawatnya dan tidak berlanjutkan. Apa kata Allah? Inna adabi lasyadid. Sungguh siksa sangat pedih. Bagaimana cara kita bersyukuri? Masalah itu tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Imanul qalbi, ikrarul qalbi. Hati kita mengakui itu, menyadari, sadar bahwa itu adalah nikmat Allah yang besar. Karena syukur itu bukan bisa, tapi menyadari, sadar dengan hati kita bahwa ini nikmat yang harus dijaga, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wasatfuha fi mardatillahi ta'ala, yang kita gunakan di dalam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri? Ulama-ulama kita pun tidak berjuang. Kenapa bisa berkata Muhammadiyah? Itu karena keikhlasan. Keikhlasan memahami Muhammadiyah dan paham betul bahwa Muhammadiyah itu bukan sholat, ya contoh puasa, zakat, haji, tapi ada yang lebih besar lagi. Itu adalah ketika kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Ada itu intinya di sini. Ada kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat. Dalam surah Al-Imran 104 dan 110, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Kalau kita belajar bahasa Arab, karena itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Jadi umat adalah itu bagus, kalian itu terbagus, sahabat dan generasi setelahnya, karena bagaimana kepada Allah. Tapi kenapa bisa menjadi terbagus dan terbaik? Ada dalam surah Al-Imran ayat 104. Untuk bisa menjadi umat yang terbaik, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian ini menjadi umat. Ini bukan bahasa kalimat umat, bukan kalimat firqah, bukan kalimat majmua, sama-sama juga. Hendaklah kamu menjadi umat. Kenapa bukan hendaklah kamu menjadi kelompok? Kalau umat itu adalah sekelompok manusia yang selalu menjaga kesolidannya, yang selalu menjaga keharmonisan. Dan hari ini saya lihat di PBN Toraja Utara begitu solid, pakaiannya sama semua ini. Alhamdulillah. Dari Kamar Hotel, bagi Muhammadiyah, masuk di sini Muhammadiyah juga. Itu berarti itu solid. Mungkin yang terpakai baju mungkin karena itu besar. Saya setiap bulan ke baju itu supaya ada agak lenting. Nah, itu ciri khasnya kalau putih. Supaya ada budaya dan budaya. Itu kalimat umat terus. Wal takun minkum ummah itu sekelompok apa? Jadi dari satu, dua, tiga, dan selalu menjaga keharmonisan, kesolidan. Itu artinya mereka yang akan menjadi umat yang terbaik ketika dia berkumpul bukan karena kekecewaan, bukan karena kemarahan, tapi dikumpulkan karena persaudaraan dan keimanan. Itu nikmat yang tertinggi. Dikumpulkan akan menjadi saudara-saudara yang akan nanti dipertemukan nanti di dalam surga. Saya selalu baca hadis Nabi Sallallahu bahwa siapa saja yang Anda jumpai dalam kebaikan, maka orang itu yang akan nanti dipertahankan Anda nanti dalam surga. Jadi kalau saya betul Ustaz Mahdi, itu saya sudah dapat rezeki, saya sudah dapat warisan. Untuk beliau Ibu Haji, oleh bagi saya saya di rumah tidak asal. Yang terakhir di undang kami, luar biasa. Terus ini, berapa banyak orang yang kita jumpai dalam majelis ilmu, dalam majelis kebaikan, maka sebanyak itulah yang akan dipertemukan kepada kita. Jadi kalau kita bermusyawarah dengan jumlah 500 orang misalnya, maka 500 orang itu yang akan nanti ya Ustaz, ya Rob, dulu kami dibimbing bersama dengan Ustaz Muhammad yang bimbing kami ya Allah percepat. Kalau mungkin ada yang bisa masuk surga, dia menyatakan kalau mereka juga karena kami juga dalam ilmu, dalam ilmu cara keluarkan percepatkan masuk surga. Tapi kalau sudah 1.000 orang bukan juga yang baik, maka ada 1.000 orang yang nanti yang siap di dalam surga yang akan minta tolong dipercepatkan. Banyak pelanggan dia saya bersikat tidak mau ditinggalkan. Siapa saja yang kita jumpai dalam majelis ilmu, pengajian partingkah, apakah lewat miladkah, itu kan nama saja. Ini bukan bid'ah ini. Saya sampaikan ini Muhammadiyah buat bid'ah. Kenapa dan milad dan isbat kurang tahu. Momentum milad adalah momentum bersyukur terhadap dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita raih selama 111 tahun. Dan momentum untuk muhasabah apa yang telah kita lakukan yang lalu akan menjadi berat timbangan amal kita hari kita persiapkan untuk masa yang akan datang.
sebentar ini mungkin setelah acara kami bergeser ke rapat sampai yang melakukan ya, karena di sana ada wajah-wajah polisi juga yang setelah ibu ketemu di sini bapak-bapak akan bergeser yang ke rapat dalam upaya untuk menyebarkan. Tujuannya adalah agar politik Indonesia negara kesatuan Indonesia tetap kita jaga. Walaupun bukan kita termasuk berjelami, kita dalam kita harus jaga. Tidak ada yang harus bisa. Dan yang terakhir pun adalah mereka yang punya peluang untuk masuk ke politik silakan. Ada itu bagian dari dasar orang kader. Karena kita sebagai mukmin, apalagi Muhammadiyah, telah menyepakati Indonesia sebagai negara kesatuan Indonesia tidak boleh diingkari Bapak sekalian. Jangan ada yang memisahkan diri dari Indonesia. Hal itu adalah pengkhianatan. Dan ini adalah telah kita sepakati dalam Muktamar Muhammadiyah. Indonesia negara Indonesia sebagai negara Darul Ahdi Wasyahadat Wassalam. Darul Ahdi Wasyahadat Wassalam. Karena dia disepakati terjaga. Ini cara kita berkontribusi jaga Indonesia lewat ibu, jaga rumah tangga, rumah. Kalau itu bagian untuk menjaga negara, jangan kita pisahkan dengan Indonesia. Karena jalan kita sepakati bersama, tapi ambil peran kita. Saya sebagai dosen, pimpinan di pesantren, kita ambil mereka yang punya pengetahuan materi, silakan. Mereka masuk di bidang siasat politik, masuk di dalam bagian dari agama yang tidak boleh kita pisahkan. Kesemuanya adalah bagian yang harus kita masuki. Dan walaupun di situ Muhammadiyah ada koridornya, ada aturannya, sehingga ini nilai Islam untuk dijaga maupun bisa tetap bertahan berdasarkan hasil keputusan kita bersama agar tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga seluruh penduduk Indonesia nanti dalamnya sama-sama masuk surga. Ini adalah Nasrullah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan doa oleh Haris Eshari MH. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami mengajak kepada sekalian untuk sejenak berdoa kepada Allah SWT, mohon hidayah dan hidayah. Semoga kita dapat hari ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami segenap abdi dan hamba dikukuhkan sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Toraja Utara. Kami menadahkan tangan di hadiratmu, memohon inayah dan maghfirah darimu yang Maha Rahman. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk menjalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanya bisa menjalankan ikhtiar. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Allah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan, disertai ketabahan dan keikhlasan dalam mengemban amanah ini sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan semesta. Ya Allah, jangan Engkau putuskan dari rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi.
Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah dalam langkah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kemuliaan dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama, yaitu semangat bekerja dan berkorban dengan didasari kejujuran, keikhlasan, dan tercapainya tujuan organisasi. Ya Allah ya Khalid, saat ini kami tengah dihadapkan dengan dilema politik. Ada 3 pasangan calon capres dan cawapres di hadapan kami. Ada puluhan caleg untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Taruman Utara yang harus kami pilih. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tuntun dan bimbinglah kami untuk memilih salah satu dari calon tersebut yang merupakan yang terbaik, yang membawa kemakmuran untuk keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara kami, yang membawa kemaslahatan untuk agama dan akhirat kami, dan untuk keberkahan serta memajukan Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja khususnya. Ya Allah ya Rahman, gerakanlah hati kami untuk selalu taat kepada-Mu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut, dan mencaci maki dengan sesama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa para penduduk kami, serta dosa orang yang telah berjasa membesarkan organisasi kami. Lebih khusus kepada almarhum orang tua kami Bapak Haji Yunus Kadir beserta Ibunda Haja Nasri Yunus Kadir yang telah berjasa dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada Muhammadiyah sebagai inisiator terbentuknya pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Toraja. Kami berkumpul hari ini tidak terlepas dari perjuangan keduanya masa sidang, dan hingga hari ini pun Ibunda Haja Nasri Yunus Kadir masih mendedikasikan dirinya untuk besaran Muhammadiyah di Kabupaten Toraja Utara. Ya Allah, terimalah amal daripada kami, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min ta'atin la yasma'u wa min nafsin la tasma'u wa min 'ilmin la yanfa'u. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengukuhan dan penyembuhan pimpinan majelis, lembaga dan cabang Muhammadiyah serta Aisyah se-Toraja Utara yang dirangkaikan dengan resepsi milad Muhammadiyah ke-111 hadir kepada PDM Toraja Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan. Sebetulnya banyak yang saya mau sampaikan sepatah dua kata, karena barangkali mohon maaf ya, jawabannya juga sudah mohon maaf. Tapi ini bantuan dari negara, dari rumah Pak Yunus Kadir di negara di Kolaka. Jadi Pak Kiai, Ibu-ibu Aisyah, Bapak-bapak,
yang datang untuk pelaksanaan pengukuhan Muhammadiyah tadi dengan Aisyah. Jadi ini kesempatan, jadi sapi ini yang datang sebanyak 7 ekor. Sebetulnya 2 ekor sudah diterima dari yang pakai Toraja Barat, anak Toraja sudah 2 ekor. Jadi saya pikir-pikir 7 ekor ini kalau semuanya ke Toraja induk, kasihan tanah Toraja Utara. Jadi saya pikir, saya telepon anak saya, siapa namanya, Jabir. Saya bilang ada sumbangan itu Pak Imran ya. Jadi Pak Imran yang tahu. Olehnya itu mudah-mudahan kami menyerahkan sapi ini mudah-mudahan berkembang dengan baik. Insya Allah pakai. Jadi barangkali harus sudah ditunjukkan untuk kasih tunjuk hari. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Haji 1, 2, 3. Sekali lagi Bu Haji 1, 2. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya acara. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selanjutnya dilanjutkan dengan isoma, istirahat, sholat dan makan. Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kita sholat, makan, dan lanjut ke kegiatan inti kita, yaitu pelebuhan biomonitor. Jadi seluruh ayahanda dan ibunda supaya tetap di lokasi karena akan ada materi dari Pak Kiai. Jadi setelah kita sholat kembali ke forum. Terima kasih.